Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Selasa 3 September 2024. Sari berita, ahli waris dari korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air menjadi korban penggelapan uang. PGRI Flotim prihatin terkait pengeluaran siswa di SMAN 1 Adonara. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, Don Bosco Roli, ahli waris dari korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di Kepulauan Seribu, Jakarta, menjadi korban penggelapan uang oleh tersangka yang diketahui bernama Benedictus. Laporan Rosada Lima. Terjadi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu di Jakarta. Kasat Reskrim Polres ND AKP Cece Ibnu Ahmadi kepada RRI Selasa pagi menjelaskan, peristiwa ini berawal pada bulan Mei 2023 ketika Don Bosco Roli sebagai salah satu ahli waris menerima santunan sebesar 1, miliar rupiah dari maskapai Sriwijaya Air Indonesia. Pada saat itu ayah kandung korban Kanisius Kila berkenalan dengan tersangka Benedictus di Jakarta dan membantu seluruh proses pencairan uang, mulai dari pengurusan administrasi hingga pencairan di Bank BRI Jakarta. AKP Cecep kemukakan menurut penuturan tersangka, Kanisius meminta agar uang senilai 1,3 miliar rupiah dipindahkan dari rekening BRI ke rekening Benedictus di bank yang berbeda yakni BCA. Padahal dalam surat kuasa tersangka hanya diberi kuasa untuk melakukan proses pencairan, bukan untuk menguasai. Tetapi sebetulnya surat kuasanya itu hanya untuk membantu mencairkan, bukan mengelola. Setelah santunan itu cair sebanyak 1,5 miliar, ahli waris orang tua korban diajak ke BRI di Jakarta untuk dipindahkan ke rekening pribadinya tersangka dengan alasan untuk memudahkan pencairan dan lain-lain. Dan ATM korban pun dikuasai oleh tersangka. AKP Cecep mengatakan dari hasil penyelidikan diketahui saat itu sisa uang di rekening Kanisius sebesar 150 juta rupiah. Namun kembali ditarik tunai oleh Benedictus sebesar 130 juta rupiah sehingga hanya tersisa 20 juta rupiah. Saat itu tersangka beralasan uang akan digunakan untuk bisnis di Batam dan akan bagi hasil dari keuntungannya. Kami yang kelola anggaran ini untuk kami bisniskan, nanti hasilnya akan kita bagi. Jadi pada saat yang melakukan pemeriksaan di Batam, yang bersangkutan mengelola bisnis ini untuk proyek. Nah untuk proyek ini kan recovery-nya putarannya tidak cepat. Sehingga dari sini, dari ND pada saat menelpon tersangka di Batam untuk meminta uangnya, sebagian dikembalikan susah. Begitu bahkan korban itu sempat mengeluh bahwa ini adalah uang kami, uang ahli waris, tetapi kami tidak bisa mengelola sendiri. Selama kasus ini dilaporkan lanjut AKP Cece, pihaknya telah melakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali di Batam, tempat tinggal tersangka. Namun biaya yang mahal, pihaknya mengambil langkah dengan menahan tersangka di Polres ND untuk memudahkan penyelidikan. Tersangka dilaporkan karena tidak pernah membagi hasil dari keuntungan bisnis dari pengelolaan uang tersebut. RRI ND, Rosada Lima melaporkan. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Flores Timur, Maximus Masankian, menyatakan keprihatinannya atas situasi yang sedang terjadi di Sekolah SMAN 1 Adonara Timur yang memutuskan untuk mengeluarkan siswanya. Laporan Lady Badin.
Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, Maximus Masakian menegaskan perlunya refleksi mendalam oleh pihak sekolah sebelum mengambil keputusan drastis seperti pengeluaran siswa, apalagi selama ini sekolah SMA Negeri 1 Adonara Timur terkenal dengan prestasi gemilang dan pengelolaan sekolah yang baik. Maximus menegaskan bahwa PGRI Flores Timur akan segera membangun komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan ini. Meskipun keputusan akhir berada di tangan pihak sekolah, ia menekankan pentingnya mendapatkan masukan dan pertimbangan yang lebih luas mengingat isu ini telah menjadi perhatian publik yang cukup signifikan. Setelah kami mencermati bahwa kami juga tidak bisa serta-merta memberikan semacam informasi atau argumentasi yang di pihak guru atau di pihak sekolah semata, karena ini tentang tanggung jawab pendidikan. Kita bisa harus secara rasional melihat mana yang mesti kita harus sampaikan, dan pada posisi kasus ini memang kami sedikitnya memberikan semacam saran kepada SMA Negeri 1 Adonara Timur bahwa perlu ada refleksi berkaitan dengan keputusan ini. Sikap PGRI itu jelas bahwa berkaitan dengan anak-anak di sekolah itu kami harapkan untuk tidak boleh ada pernyataan begini, siswa dikeluarkan. Menurut kami untuk penerapan kurikulum Merdeka Belajar saat ini tidak lagi mengenal target. Yang ada itu adalah kesepakatan belajar, keyakinan kelas, kesepakatan sekolah. Krisis yang tengah melanda SMA Negeri 1 Adonara Timur ini menurut Maximus juga menjadi pengingat akan pentingnya komunikasi yang efektif antara semua pihak terkait dalam dunia pendidikan, baik antara sekolah, guru, orang tua maupun masyarakat. Selain itu, keputusan yang diambil diharapkan dapat mempertimbangkan aspek kemanusiaan, terutama dalam mendidik dan membimbing siswa yang masih dalam proses belajar. Anak-anak harus dilibatkan juga dari awal soal penyusunan ini. Kemudian keyakinan kelas, budaya positif ya, keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah itu belum dilakukan di sekolah ini. Minimal tata tertib yang disusun itu wajib melibatkan siswa. Dan tentang skor ini sendiri, hemat dari PGRI itu adalah skornya tidak hanya dengan naik saja. Kita tidak bisa melihat dari sisi negatifnya saja, tapi juga melihat sisi positif untuk diapresiasi. Cara apresiasinya adalah bisa mengurangi skornya. Itulah yang namanya pembinaan di sekolah. Ketua PGRI Flotim juga berharap SMA Negeri 1 Adonara Timur dapat kembali fokus pada misinya untuk mencetak generasi yang unggul dalam prestasi, berkarakter kuat dan berwawasan nasional. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Sambut Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2024, siswa-siswi SMAK SMK Suradikara ND kembali melaksanakan kegiatan parade Kitab Suci, melibatkan seluruh komunitas pendidikan dan komunitas biara dalam kota ND. Laporan Rovinus Vola. Kepala Sekolah SMAK Suradikara ND, Bruder Christianus Riberu SVD mengatakan parade Kitab Suci merupakan salah satu implementasi Matrakas SVD dan juga SMAK Suradikara di bawah naungan SVD. Oleh karena itu SVD mau menghidupkan spiritualitas SVD, salah satunya tentang kegiatan parade Kitab Suci, dan disambut baik oleh masyarakat, warga, sekolah, lingkungan, dan proki-proki yang ada dalam kota ND. Bruder Riberu menjelaskan adapun tujuan parade Kitab Suci adalah mau memperkenalkan Kitab Suci kepada anak sejak dini dan juga kepada masyarakat supaya membumikan nilai-nilai Kitab Suci baik dalam hal membaca dan juga mengamalkan atau menghidupi. Oleh karena itu, melalui kegiatan parade Kitab Suci, semua anggota baik peserta didik, guru, pegawai maupun siswa-siswi boleh hidup dari sabda, diinspirasi oleh sabda dan digerakkan oleh sabda untuk kehidupan yang lebih baik. Membaca dan juga mengamalkan atau menghidupi itu. Ya. Lalu program ini kami sudah buat dari tahun lalu. Saya sejak masuk pertama sebagai kepala sekolah, lalu kita rancang ini, dan ini baru, dan ini kedua kali, tahun kedua, dan antusias masyarakat dan juga baik di warga masyarakat sekolah, lingkungan, paroki itu mereka begitu antusias dengan gerakan parade Kitab Suci ini. Bruder Riberu mengatakan kegiatan parade Kitab Suci melibatkan banyak elemen, yakni SMA, SMK Suradikara dan komunitas SVD, biarawan-biarawati, semua SMP Katolik dalam kota ND, dan juga Sekami Proki Onekore, Sekami Proki Mautopaga, dan alumni SMA Suradikara. Kegiatan parade Kitab Suci selain dalam rangka pesta 71 tahun SMAK Suradikara juga menyongsong 150 tahun SVD berkarya.
Sementara itu, Rektor Komunitas Biara Santo Conradus Ende dan Santo Mikael Bruder Erduadus Reba SVD mengatakan, secara umum gereja lokal mengetahui bahwa bulan September adalah bulan suci. Secara khusus dan istimewa komunitas pendidikan di Komunitas Santo Mikael mengambil bagian dan memaknai peristiwa ini. Ia menjelaskan kegiatan parade kitab suci sebetulnya komunitas mau mengangkat sebagai rangkaian kegiatan selama bulan kitab suci, secara khusus sebagai komunitas pendidikan Santo Mikael dan secara umum sebagai serikat Sabda Allah mengambil inspirasi dari firman dan SVD memaknai secara khusus tentang sabda dalam hal praktis dengan menghidupi kitab suci sebagai pedoman sarana mewarnai seluruh proses kehidupan. Kegiatan parade kitab suci ini sebetulnya kita mau mengangkat tentang kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, yang akan kita buat selama menyongsong bulan-bulan kitab suci ini. Itu secara khusus kita sebagai komunitas pendidikan Santo Mikael. Lalu secara umum kita juga sebagai kongregasi Serikat Sabda Allah yang nama kita sendiri adalah Sabda, ya, adalah kitab suci itu sendiri, Sabda Allah. Dan itu kita mengambil inspirasi dari firman ini. Bruder Eduardus menambahkan pesan khusus tidak saja melakukan kegiatan parade kitab suci, tetapi lebih dari itu bahwa kitab suci warna yang memaknai hidup dari setiap orang Kristiani dan secara khusus di komunitas sebagai kongregasi Sabda Allah SVD ingin mewartakan Sabda Allah, mewartakan kerajaan Allah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. RRI Enderovinus Pula melaporkan. Pertamina menegaskan pentingnya pengawasan dalam distribusi bahan bakar bersubsidi seperti Pertalite dan biosolar guna memastikan penggunaan anggaran negara yang tepat dan adil. Laporan Suimam. Area Manager Communication, Relation, and CSR Pertamina Patri Niaga, Jatim Balinus, Ahad Rahedi kepada RRI Senin 2 Agustus 2024 menjelaskan pentingnya pengawasan terhadap distribusi bahan bakar bersubsidi, yakni Pertalite dan biosolar, yang mana dua jenis bahan bakar minyak yang dijual di SPBU ini mendapatkan subsidi pemerintah memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa anggaran negara yang digunakan tidak disalahgunakan. Dikatakan, subsidi bahan bakar ini merupakan bagian dari anggaran negara yang ditujukan untuk menjaga harga bahan bakar tetap terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak untuk berperan aktif dalam memastikan bahwa dana subsidi tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak. Ia melanjutkan, Pertamina berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam pengawasan ini dengan menyediakan data yang diperlukan. Data ini akan membantu pemerintah untuk memantau siapa saja yang saat ini menggunakan bahan bakar bersubsidi seperti biosolar dan Pertalite. Jadi kalau melihat biosolar itu ya, itu kita mengulang keberhasilan pendataan pada saat kita mencatatkan pengguna BBM biosolar ya. Sudah berlangsung 2 tahun yang lalu kita berhasil. Terkait dari success story itu, Pertamina untuk menyiapkan data serupa untuk produk BBM subsidi Pertalite yang belum ada pendataan. Nah, sebenarnya sama dengan biosolar bahwa ini kita melakukan pendataan siapa-siapa saja penggunanya yang memang nanti akan menjadi data atau bahan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan. Ditambahkan, dengan langkah ini diharapkan bahwa distribusi bahan bakar bersubsidi dapat dilakukan secara lebih transparan dan efisien, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Pertamina terus berupaya memastikan subsidi tepat sasaran dan mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlangsungan program subsidi bahan bakar. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Air Minum Kabupaten Ngada telah menyelesaikan perbaikan pipa air yang terbakar di Ture Kisa, Kecamatan Golewa Barat. Laporan reporter RRI, Oris Goti. Ini kita sudah turun tadi, teman-teman. Perbaikan ini yang dilakukan pada Senin pagi telah berhasil mengembalikan layanan air bersih bagi warga yang sempat terganggu. Direktur Perumda Air Minum Yosep Sua kepada RRI menjelaskan bahwa pipa yang terbakar pertama kali ditemukan oleh warga pada hari Minggu 1 September. Setelah mendapatkan laporan, Perumda langsung mengirimkan tim ke lokasi untuk mengganti pipa yang rusak dan melakukan perbaikan. Namun hingga saat ini penyebab pasti kebakaran pipa belum diketahui. Yosep Sua menyebutkan 2 kemungkinan utama, api yang menjalar atau adanya sabotase. Ini kita sudah turun tadi,
teman-teman staff sudah turun semua dengan peralatan untuk ganti. Pipa itu sedang melayani masyarakat, itu di jaringan distribusi yang sedang melayani masyarakat, sehingga begitu kami dapat informasi tadi pagi juga langsung dengan kebutuhan material untuk mengganti sudah selesai diperbaiki. Lebih lanjut, Yosep menjelaskan pipa yang terbakar adalah jenis HPDE dengan ukuran 11-12 dim. Pipa ini seharusnya dikubur di dalam tanah, tetapi di beberapa lokasi seperti pekarangan rumah warga di Turekisa, pipa tersebut tidak dikubur. Memang seyogianya pipa-pipa, khusus jenis pipa PE itu memang dia harus dibenamkan, tetapi memang ada daerah-daerah tertentu yang kita tidak bisa benamkan, ya, karena misalnya libat di orang punya pekarangan dan lain-lain. Memang ada kepentingan kalau tidak dibenamkan sehingga lebih mudah orang untuk lihat dan kontrol bagi yang memang memahami pentingnya itu. Yosep Sua mengimbau masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga fasilitas umum serta melaporkan setiap potensi kerusakan. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan layanan air bersih dapat terus berjalan dengan lancar. Yang paling pertama tentu dari pihak perusahaan sangat mengharapkan juga partisipasi atau peran masyarakat, lebih khusus para pelanggan di situ. Karena ya kalau sudah terjadi kebakaran seperti itu ya tentu akan mengalami kendala tidak hanya di perusahaan termasuk pelayanan kami atau pelayanan pihak perusahaan kepada pelanggan, ya. Dari Ngada, RRI Oris Goti melaporkan. Sebagai rangkaian kegiatan menjelang peringatan Hari Radio 11 September mendatang, RRI SP Labuan Bajo kunjungi desa wisata yang miliki budaya unik dan wisata alam indah tersembunyi di Kampung Todo, Desa Tondong Belang, Manggarai Barat, NTT. Laporan Epi Wahab. Selain destinasi wisata bahari yang menjadi daya tarik pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, destinasi wisata alam lain juga tidak kalah menarik yang tidak hanya menjual daya tarik wisata alamnya tetapi juga budaya, adat istiadat masyarakat yang berkaitan erat dengan destinasi wisata tersebut. Seperti halnya destinasi wisata di Kampung Nobo, Desa Tondong Belang, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki 3 buah spot destinasi wisata alam yang dikenal dengan nilai budaya meliputi Waiwoang, Cunca Perlamping, dan Wai Ngerguk. Salah satu destinasi wisatanya yaitu Waiwoang yang merupakan sumber mata air yang digunakan oleh para leluhur di Kampung Nobo hingga saat ini. Selain aktif digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari, oleh masyarakat setempat juga digunakan untuk ritual adat yang dikenal dengan nama Wa'uwae. Hal ini disampaikan langsung Kepala Desa Tondong Belang, Franciscus Severius Fedi, kepada RRI. Waiwoang itu atau nama lainnya juga Waitiku, ya. Itu merupakan sumber air kehidupan dari masyarakat Kampung Nobo ini. Artinya bisa dikatakan bahwa air dan Kampung Nobo ini sama-sama ada gitu ya. Adanya air ini maka ada Kampung Nobo ini di sini. Secara turun-temurun air ini digunakan oleh masyarakat setempat baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk ritual-ritual adat. Jadi ritual-ritual adat itu misalnya ketika ada putra dari kampung ini menikah dengan wanita dari kampung lain. Jadi setelah dibawa ke kampung ini, ada yang namanya istilah Wa'uwai. Wa'uwai itu sekitar 2 hari ya setelah sang perempuan ini sudah dibawa ke kampung ini. Jadi ada acara Wa'uwai. Wa'uwai itu mandi bersama kedua mempelai ini, pengantin ini. Disaksikan oleh masyarakat setempat. Itu menunjukkan bahwa sang perempuan ini sudah diterima sepenuhnya di Kampung Nobo ini. Baik oleh masyarakat yang masih hidup maupun oleh para leluhur. Lebih lanjut dia menyampaikan budaya unik Waiwoang lainnya yang dipercaya hingga saat ini berkaitan dengan jenis kelamin anak dari mempelai yang dapat diketahui dari ritual adat Wu'uwae yang telah dijalankan. Di kesempatan yang sama, Tua Golo atau tetua adat di Kampung Nobo, Maximus Hambur juga menjelaskan bahwa warga setempat biasa mendapat pertanda terkait akan adanya berita kematian warga kampung dengan terdengarnya suara gendang atau gong yang dipercaya bersumber dari Waiwoang. Kalau ada nanti berita mau ada kematian di kampung di atas ini, di sini ada bunyi gendang, gong, berarti tahu bahwa dalam keadaan dekat ada yang meninggal. 2 destinasi lainnya seperti Cunca Perlamping dan Wai Ngerguk juga memiliki kepercayaan oleh warga setempat, di mana air dari kedua tempat wisata ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. Berwisata di Kampung Nobo selain mendapatkan keindahan wisata alamnya yang didominasi oleh wisata air terjun, pengunjung juga akan diperkaya dengan nilai budaya, adat istiadat kepercayaan warga kampung setempat yang erat kaitannya dengan wisata yang ada.
Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo fasilitasi para penyandang disabilitas dalam penerimaan sakramen Krisma di Kevigepan Mbai. Laporan Nikolaus Makumeli. Ketika saya memberikan pendampingan kepada anak disabilitas, tentu berbeda seperti anak normal pada umumnya. Sebanyak 9 orang penyandang disabilitas yang berasal dari Stasi Roh Kudus Pisa dan Stasi Penginanga, Paroki Stella Maris Danga, turut dalam penerimaan sakramen Krisma yang diberikan oleh Yang Mulia Uskup Agung Ende, Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD pada Sabtu 30 Agustus 2024 bertempat di Paroki Stella Maris Danga, Kabupaten Nagekeo. Kepada RRI, Senin 2 September 2024, Penyuluh Agama Katolik dari Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo, Angelina Owa SAG, menuturkan bahwa dari total 597 peserta penerima sakramen Krisma, terdapat 9 peserta yang merupakan penyandang disabilitas turut dalam penerimaan sakramen tersebut. Dijelaskan Jenny, sebelum menerima sakramen, ke-9 penyandang disabilitas tersebut mendapatkan bimbingan rohani dari dirinya sebagai penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo. Selanjutnya, pembinaan kepada mereka tidak seperti kita mengajak untuk anak-anak normal. Ya, tentu berbeda. Atau misalkan kita mengajarkan mereka tentang dogma, tentang ajaran gereja Katolik. Tentu tidak. Tetapi kita bisa mengajarkan mereka cukup membuat tanda salib, yaitu sesuatu yang luar biasa. Kalaupun mereka bisa, puji Tuhan. Ya, keluarga juga menerima kehadiran penyuluh dan juga imam untuk memberikan pembinaan, sudah sangat mewakili iman anak disabilitas. Tentu mereka menerima Tuhan melalui pemberian sakramen yang mereka butuhkan. Ditambahkan Jenny, dirinya merasa terpanggil untuk melayani para penyandang disabilitas tersebut karena selain dari sisi kemanusiaan, merupakan salah satu bagian dari pelayanannya sebagai seorang penyuluh. Ditambahkan bahwa dalam proses bimbingan rohani kepada para penyandang disabilitas, banyak tantangan yang harus dihadapinya, terutama terkait mental dan fisiknya. Tantangan yang saya alami ketika memberikan pembinaan kepada anak disabilitas, ketika saya memberikan pendampingan kepada anak disabilitas, tentu berbeda seperti anak normal pada umumnya. Karena apa? Mereka memiliki keterbatasan mental, fisik yang mereka alami, sehingga membuat penyuluh agama itu bekerja keras memikirkan metode dan cara pembinaan yang tepat untuk mereka. Dirinya berharap kepada semua pihak agar memperlakukan sama kepada para penyandang disabilitas selaras dengan permintaan dari Uskup Agung Ende kepada para penyuluh agar bekerja secara cerdas dan tulus untuk melayani para penyandang disabilitas yang berada di pelosok yang belum terjangkau. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Berita terakhir, 16 mahasiswa Stiper Flores Bajawa yang telah yudisium akan diberangkatkan ke Israel untuk magang dalam dunia pertanian selama 11 bulan demi meningkatkan kemampuan akademik sekaligus menimba ilmu pertanian modern yang diakui dunia internasional. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Flores Bajawa untuk pertama kalinya melaksanakan yudisium bagi 56 mahasiswa untuk secara resmi mendapatkan gelar sarjana dalam bidang ilmu program studi agroteknologi dan program studi peternakan. Dari 56 orang yang telah diyudisium, terpilih 16 orang yang akan diberangkatkan ke Israel untuk mendalami program pertanian unggul dan modern, serta peningkatan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi kesempatan terbaik dalam pengembangan ilmu pertanian yang nantinya akan diterapkan saat mengabdikan diri bagi masyarakat sebagai tenaga ahli pertanian. Ketua Stiper Flores Bajawa, Dr. Nikolaus Noivuli menjelaskan, yudisium angkatan pertama ini menjadi berkat tersendiri bagi lembaga pendidikan yang mendapat kesempatan untuk mengirimkan 16 mahasiswa secara bertahap untuk magang selama 11 bulan di Israel yang telah maju dalam ilmu pertanian agar dapat menyerap semua materi pembelajaran yang nanti dapat diterapkan saat kembali ke Indonesia. Ini menjadi penting karena mulai tanggal 2 secara bergelombang sampai dengan tanggal 9 akan ada 16 mahasiswa atau sarjana pertahanan pertama dari Stiper ini akan menuju ke Arafah, Israel untuk melakukan magang selama 11 bulan di Arafah, Israel. Kesempatan ini kami menyelenggarakan kegiatan yudisium untuk 56 mahasiswa angkatan perdana calon sarjana.
16 mahasiswa STIPER Flores Bajawa akan diberangkatkan secara bertahap mulai tanggal 2 sampai 6 September 2024 ke Israel dan akan mengikuti wisuda secara online dari Israel sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak STIPER Flores Bajawa. RRI NDV Soo melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita RRI ND edisi Selasa 3 September 2024. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND. Pancasila, Berikan setia landasan kerjanya.